Kesehatanlah yang merupakan kekayaan sejati, bukanlah kepingan emas dan perak. Sepertinya menjadi kata bijak yang tepat untuk Hajah EN Harohyani. Bagaimana tidak, semua harta berlimpah, kesuksesan usaha, dan keharmonisan keluarga yang diraih selama ini mendadak jadi seolah tak berarti lagi saat EN mengetahui dirinya mengidap kanker serviks. Saya kumpulin anak-anak, saya kasih tahu bahwa saya itu terdiagnosa kanker gitu. Saya langsung minta doanya gitu, karena besok mau dioperasi gitu. Saudara-saudara pada ngaji semua itu waktu itu mendoakan saya gitu, anak-anak, saudara gitu semua pada kumpul. Awalnya perempuan 45 tahun pemilik usaha catering di Majalengka ini mengira ia sakit biasa. Pasalnya gejala yang dirasa hanya perut kembung, mual, dan batuk saja. Dulu saya itu awalnya saya itu lemas, perut kembung, mual, terus batuk itu nggak sembuh-sembuh, udah lama gitu. Pas itu lemesnya parah banget. Saya minta dirawat gitu sama anak-anak, saya dirawat di Majalengka gitu. Pas itu lemesnya masih tetap makin lemes terus gitu. Pas ya saya dari situ langsung ada sesek gitu, kalau tidur suka sesek gitu. Beberapa kali berobat ke rumah sakit, kondisinya tak kunjung membaik. Bahkan ia mengalami pendarahan setiap kali berhubungan intim. Akhir Maret 2022 jadi hari yang paling menyedihkan bagi EN. Ia tak menyangka jika kondisi tersebut mengantarnya jadi salah satu penyintas kanker serviks. Ya, kalau di rumah sakit tuh gimana ya? Ya bikin takut aja gitu. Katanya harus kemo, dan ini kalau harus cepat-cepat dioperasi. Kalau nggak dioperasi katanya ini berapa tahun lah gitu. Tapi kalau cepat dioperasi nanti 90% kamu akan sembuh gitu. Setiap 1 jam, ada 1 perempuan Indonesia yang meninggal dunia akibat kanker serviks. Sementara di dunia, setiap 2 menit, 1 perempuan di dunia meninggal karena kanker mematikan ini. Saya shock banget ya. Saya gimana gitu, perasaan, aduh umur saya itu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi gitu. Saya udah nggak ada harapan gitu. Menurut Observasi Kanker Dunia atau Globokan, di Indonesia terdapat lebih dari 36.000 kasus baru dan 21.000 kematian akibat kanker serviks pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan terdapat 50 kasus terdeteksi setiap harinya dengan lebih dari 2 kematian setiap jam. Kanker serviks menempati urutan kedua kanker yang paling sering menyerang wanita di Indonesia setelah kanker payudara. Kanker serviks muncul pada leher rahim perempuan yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju rahim dari vagina. Hampir 95% kanker serviks pada wanita disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Infeksi Human Papilloma Virus ini biasa terjadi pada perempuan di usia reproduksi, baik akibat kontak seksual maupun akibat benda tertentu yang menyentuh area serviks. Bahayanya, kendati mematikan, gejala awal penyakit ini tidak pernah dirasakan oleh penderitanya. Sehingga si penderita baru datang berobat ketika penyakitnya sudah memasuki stadium lanjut. Pasalnya, inkubasi Human Papilloma Virus tidak menunjukkan gejala apapun dan butuh waktu yang lama. Bahkan bisa lebih dari 10 tahun untuk berkembang menjadi kanker serviks. Banyak yang mengabaikan gejala awal kanker serviks, seperti keputihan, sakit pinggul, pendarahan saat berhubungan intim, hingga head yang tidak teratur. Penyintas kanker serviks harus berhadapan dengan tindakan medis, berupa kemoterapi, radioterapi, operasi, bahkan hingga kombinasi dari ketiganya. Namun, kabar baiknya, penyakit kanker serviks bisa disembuhkan, bahkan tanpa prosedur kemoterapi maupun operasi.
Nah saudara, itu dia tadi tayangan yang menjadi pembahasan kita pada hari ini dengan tema solusi sembuh dari kanker serviks. Tentunya tema ini akan dibahas lebih dalam bukan oleh saya sendiri, tetapi juga ada dua dokter yang sudah hadir di sini, yaitu ada Dr. Rian Fabian selaku dokter spesialis bedah konsultan onkologi yang kini sedang bertugas di Rumah Sakit Kanker Nasional Darmais, dan juga ada Dr. Arif Naufal selaku dokter dari CMI Hospital. Seperti apa perbincangan yang akan kita gali? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Anda kembali dalam Bincang Kita, tentunya masih membahas mengenai tema solusi sembuh dari kanker serviks. Kita langsung saja nih berbincang dengan Dokter Riani. Ya. Dokter, kita bicara mengenai kanker serviks yang memang dialami oleh wanita, dan ini tentunya menjadi momok tersendiri untuk para wanita. Dan biar kita bisa lebih mengenal begitu ya, sebenarnya kanker serviks itu apa sih? Faktor-faktornya dari apa saja sih? Dan gejala yang bisa kenali seperti apa? Jadi kanker serviks itu kanker mulut rahim ya, secara garis umum ya. Sebabnya yang paling utama itu adalah virus HPV biasanya gitu ya. Jadi tanda-tandanya itu bahkan ada yang nggak ada tanda sama sekali ya, yang asimptomatik, nggak tanda, sampai tanda yang perdarahan atau sedang berhubungan tiba-tiba berdarah, nah itu nyeri sebagai tanda lainnya. Tapi secara garis besar tanda kanker serviks itu asimptomatik sih sebenarnya. Yang awal ya, kalau udah yang lanjut ya itu berdarahan begitu. Untuk mengetahuinya bagaimana? Biar kita lebih sadar sejak dini. Jadi itu deteksi dini, pasti deteksi dini. Sekarang itu banyak di puskesmas. Nanti ada dokter obgyn yang mengerjakan pap smear. Pap smear itu penting. Secara berkala begitu? Iya, secara berkala. Jadi nanti ada rutin, apalagi yang secara aktif ya, seksual aktif, itu penting pap smear gitu. Vaksin jangan lupa, vaksin HPV jangan lupa. Oke, itu dia memang harus dilakukan sebagai pencegahan ya. Jangan sampai nunggu, kayaknya saya ada gejala nih, ternyata saya sakit begitu. Jangan sampai nunggu sakitnya dulu baru diobati. Lebih baik kita menghindari dulu nih pencegahan. Nah, ini dari gejala yang sudah tadi dokter jelaskan, ini bahkan bisa ada pendarahan ketika sudah lanjut begitu. Ini apakah bisa dikatakan bahwa ada kemungkinan terburuk yang seperti apa yang bisa dialami oleh penderita kanker serviks kalau dibiarkan begitu saja? Kalau stadium lokal lanjut dan stadium lanjut mungkin akan berakibat tumornya itu menginfiltrasi dari daerah sekitar ya. Bisa daerah pencernaan, bisa daerah saluran kemih, terus nyeri yang berkepanjangan, sampai bisa juga penyebaran ke tempat lain, penyebaran ke paru, ke otak, ke hati. Jadi memang secara garis umum pendekatan kanker ini harus terdiagnosis dari secara awal cepat. Dan secara cepat, betul. Untuk tindakan pengobatan di kanker serviks dengan apa biasanya? Itu beragam juga Mbak Widi. Bisa dengan operasi, bisa dengan radiasi, atau kemoterapi, bisa gitu. Itu pun tergantung dari stadiumnya. Ya, tergantung stadiumnya. Nggak semuanya kita lakukan operasi, nggak semuanya diradiasi, nggak. Itu tergantung stadiumnya. Oke, sekarang kita beralih ke dokter CMI Hospital nih, yang memang memiliki metode yang lain yang bisa dikatakan ini adalah metode Ibnusi. Nah, tapi sebelum kita membahas itu mungkin bisa dijelaskan apakah ada tindakan yang bisa dilakukan di luar dari tindakan yang tadi disebutkan ya, kemoterapi, operasi, dan lain-lain yang bisa ditawarkan dari CMI Hospital nih, Dok? Oke, baiklah. Sebenarnya pengobatan kanker itu kan banyak macam ya Mbak Widi, bukan hanya kemoterapi ataupun operasi saja. Seiring dengan perkembangan dunia kedokteran, makin banyak nih pilihan terapi atau pengobatan untuk kanker. Nanti dokter akan menjelaskan terapi-terapi tersebut dan menginformasikan mana terapi yang nyaman dan tepat sesuai dengan penyakitnya. Untuk menentukan pilihannya, itu kami serahkan kembali ke pasien. Karena bagaimanapun pasien itu memiliki hak otonom untuk menentukan terapinya, seperti itu. Tapi yang pasti hati-hati, jangan sampai saya nggak mau operasi, saya nggak mau terapi, akhirnya mencari alternatif lain yang memang tidak terbukti nih secara medis atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini banyak sekali terjadi di masyarakat ya Dok ya. Nah, terkait hal ini kita bisa saksikan tayangan yang satu ini.
sebagai pembelajaran untuk kita semua. Halo sahabat CMI, internet dan sosial media menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Sayangnya, ketergantungan informasi ini tidak diimbangi dengan kontrol terhadap penyebaran informasi palsu. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, lebih dari 800.000 situs internet mencantumkan informasi palsu atau hoax. Informasi palsu ini tidak sebatas hanya pada berita politik dan sosial, tetapi pada informasi tentang kesehatan. Dalam 3 dekade terakhir, WHO mencatat lebih dari 80% orang beralih pada pengobatan alternatif yang belum tentu terkonfirmasi secara medis. Hal ini tentu berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus kematian akibat kanker di dunia. Oleh karena itu, kita semua harus berhati-hati dalam menerima informasi dari internet dan sosial media agar dampak negatif dari informasi palsu ini bisa kita hindari. Baik, saudara, dikaitkan dengan tayangan tadi dan juga Dr. Arief bahwa memang kemoterapi ini banyak orang yang tahu bahwa pengobatan kemoterapi tidak nyaman untuk si pasien. Banyak rasa sakit atau efek samping yang dirasakan. Tapi kalau kita lihat tayangan tadi juga hati-hati juga bahwa yang mungkin nyaman ternyata tidak berefek pada dirinya yang menderita kanker begitu. Tapi kalau saya bertanya kepada dokternya, apakah pasien kanker memiliki kesempatan untuk sembuh meskipun tidak mengalami tindakan kemoterapi, tapi dengan cara yang tepat ya, yang memang bisa terbukti secara medis nih, Dok? Oke, begini Mbak Widi, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Mbak Widi tadi, memang banyak sekali informasi yang masih simpang siur, belum jelas. Kita sebagai seorang yang melek akan suatu ilmu, itu harus telaah dulu bagaimana informasi tersebut, bagaimana fakta-faktanya. Jangan sampai kita terjebak ke dalam informasi yang merugikan kita, seperti yang disampaikan oleh Mbak Widi tadi. Nah, untuk terkait kesembuhan, pasien itu masih memiliki harapan untuk sembuh. Tuhan itu menurunkan penyakit, pasti ada obatnya atau penawarnya. Asalkan metodenya itu tepat dan ditangani oleh ahli sesuai dengan keahliannya, pasien masih bisa sembuh, Mbak Widi. Dan seperti kita ketahui bahwa CMI Hospital ini memiliki tindakan yang memang berbeda dari segi pengobatan melalui metode Ibnu Sina nih, Dok. Bisa dijelaskan perbedaannya seperti apa? Oke, mungkin sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung terkait pengobatan. Memang banyak sekali macam pengobatan untuk kanker serviks ini. Seiring dengan perkembangan zaman, pasti itu diikuti dengan perkembangan sebuah keilmuan. Ya, semakin banyak pilihan terapi atau pengobatan untuk kanker serviks. Salah satunya seperti pengobatan komplementer terintegrasi metode terapi Ibnu Sina. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video dari tim Kimia CMI berikut ini. Halo sahabat CMI, pilihan pengobatan kanker serviks sangatlah banyak. Bahkan, klinik utama GR Setra CMI memiliki metode pengobatan sendiri dalam menangani penyakit ini. Pada pengobatan kanker serviks, obat CMI bekerja dalam 3 tahap. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh pasien. Yang kedua, menyerang virus penyebab kanker seperti human papillomavirus. Dan yang ketiga, menyerang sel kanker secara spesifik dan memperbaiki mutasi genetik yang terjadi. Ketiga tahap ini dapat terjadi karena obat CMI terbuat dari bahan yang spesifik. Salah satunya dari hewan laut tertentu. Ekstrak dari hewan ini memiliki senyawa peptida yang sering disebut sebagai CIGB552. Senyawa ini berfungsi untuk meningkatkan imun, membunuh virus, dan bahkan memiliki sifat anti kanker. Apakah obat ini aman? Tentu saja aman. Tim farmasi CMI akan memberikan takaran obat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Penentuan dosis ini juga akan disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan darah pasien, berat badan, dan kondisi kesehatan pasien. Sehingga pasien tidak perlu khawatir, pastinya kami akan memberikan pelayanan yang terbaik, nyaman, dan aman.
Kalau melihat tayangan tadi tentunya semakin membuat penasaran ya seperti apa sih metode Ibnu Sina yang diterapkan di CMI Hospital ini untuk tindakan terutama tindakan kanker serviks. Seperti apa kita akan gali usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami dalam Bincang Kita dan tentunya masih membahas seputar tema kita hari ini, solusi sembuh dari kanker serviks. Dan seperti janji saya nih saudara, bahwa untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam, semakin penasaran bagaimana metode Ibnu Sina ini diterapkan di CMI Hospital, yuk kita saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang ganas dan tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit ini diperkirakan sudah ada sekitar 3.000 sebelum Masehi. Karenanya, kanker jadi perhatian para dokter dan ilmuwan dunia karena efek yang ditimbulkan sangat mematikan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan kanker yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer, kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran Modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, metode pengobatan pasien kanker saat ini dilakukan lewat tindakan operasi dan kemoterapi. Selain memiliki efek samping, juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu Qanun karya Ibnu Sina. Racikan obat yang dibuat secara terprogram mampu memutuskan sel-sel kanker sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi atau operasi. Formula Ibnu Sina yang ada di klinik utama GR Setra CMI bisa dikatakan itu sangat efektif, di mana formula itu mampu membedakan mana sel normal, mana sel tidak normal, yang biasa kita sebut terprogram. Karena
Formula ini tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak atau menghancurkan sel kansernya saja, sehingga memberi efek yang lebih nyaman kepada pasien. Apalagi kita wanita ya, tidak akan ada rambut rontok, tidak akan ada kuku yang hitam seperti itu, atau mual muntah, lemas, itu tidak ada. Jadi formula Ibnusina yang dimiliki oleh klinik utama CMI GR Setra sangat nyaman dan efektif. Untuk semua sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah pernah melakukan operasi, kemoterapi dan radiasi tapi belum mendapatkan hasil yang efektif dan lebih nyaman, silakan datang ke klinik utama CMI yang di Bandung karena formula Ibnusina yang dimiliki oleh klinik utama CMI mampu memberikan solusi untuk pasien pasca operasi, kemoterapi dan radiasi agar mendapatkan hasil yang lebih nyaman dan efektif. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien. Walaupun besok mau dioperasi, saya tetap belum nerima untuk besok dioperasi gitu. Saya browsing, ternyata muncul CMI gitu. Ya saya lihat dulu tempat dan gimana ya tempatnya, situasinya gitu. Saya takutnya abal-abal gitu kan. Saya nggak mau gitu. Kalau saya dilihat dari tempatnya, dari ininya gitu kan. Kalau abal-abal saya nggak mau masuk gitu. Ternyata wah, ini mewah juga, bagus. Yang langsung saya rasakan itu batuk nggak ada, sesek juga nggak ada ya. Tadinya sesek, saya kalau tidur suka sesek, terus kadang lutut juga ada sakit gitu, terus semua badan pada sakit aja gitu, terus hubungan juga kadang suka berdarah ya. Alhamdulillah sekarang enggak. Saya pengobatan udah 6 bulan. Pengobatan saya ke kliniknya itu 2 minggu sekali ya. Karena saya itu sebenarnya tadinya saya coba-coba dulu gitu kan, takutnya kalau nggak cocok saya bisa berhenti gitu kan. Ternyata ya memang cocok, nyaman gitu, ya udah. Tapi tetap saya pengobatannya itu ngambil obatnya itu per 2 minggu gitu, dan saya selama pengobatan itu nggak ada keluhan apa-apa gitu. Terus pelayanannya juga enak, bagus, udah kayak saudara aja gitu. Nggak ada canggung atau gimana, kita konsul juga bebas gitu. Saya itu ya takut, nomor satunya itu takutnya karena ibu saya juga kan terdiagnosa kanker paru-paru dulunya gitu kan. Dia nggak kuat karena perawatannya di rumah sakit. Saya belum tahu, padahal ini mungkin udah ada gitu kan CMI, cuma saya belum tahu ada CMI gitu. Jadi dia sampai nggak ketolong gitu. Sekarang saya alhamdulillah gitu, ada CMI gitu. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di nomor 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327.
Ya saudara, dengan tayangan tadi kita sudah mengenal nih bagaimana metode Ibnu Sina ini diterapkan di CMI Hospital. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini, tentunya saya ingin bertanya juga nih, ada yang ingin disampaikan tentunya oleh Dr. Yan kepada masyarakat, mungkin himbauan ketika kita ingin menghindari nih agar jangan sampai terkena kanker serviks, terutama untuk kaum perempuan begitu. Dan ketika sudah didiagnosis mendapatkan penyakit serviks ini atau kanker serviks ini, apa yang harus dilakukan? Tahapan apa untuk agar tetap tenang? Baik Mbak Widi. Ya, jadi mungkin tadi di awal sudah saya katakan bahwa vaksinasi dari virus HPV ini penting untuk pencegahan kanker serviks, deteksi dini itu penting. Terus ya mungkin agak tabu ya yang saya harus omong ya, nggak usah berganti-ganti pasangan bebas gitu ya, secara bebas, karena itu juga memicu untuk jadi kanker serviks. Untuk teman-teman yang sudah terkena, pasien-pasien yang sudah terkena kanker serviks, nggak usah khawatir, temui dokternya untuk mendapatkan informasi lebih baik. Dan saya berharap keluarganya juga mendukung dan support para penderita kanker serviks ini, karena mereka butuh bantuan dari sekeliling, saya rasa. Mungkin itu kali Mbak Widi. Jadi memang harus disupport bukan hanya dari segi secara pengobatan medis saja ya, untuk fisiknya ya, tetapi penting. juga psikisnya juga perlu disupport seperti itu. Baiklah Dr. Yan dan juga Dr. Arif, terima kasih banyak atas waktunya. Tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kami bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat terutama bagi kesehatan Anda sekeluarga. Saya Widi Dunanda pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.